Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin. Karena dari teman-teman kemarin ada yang menanyakan mau pilih Scoopy yang masih kontak biasa atau yang pakai remote, baiknya pilih yang mana ya. Jadi begini teman-teman, kalau saya pribadi kemarin justru ngambilnya yang ini pakai remote dibandingkan yang non remote. Kenapa? Yang pertama, dari kesan dengan menggunakan remote itu terkesan lebih mewah, lebih elegan. Kemudian dari segi keamanan, yaitu lebih aman dibandingkan dengan yang belum pakai remote seperti ini teman-teman. Ini kan masih kontak biasa ya, seperti ini. Nah, secara keamanan tentunya ini sudah berbeda. Nah, kenapa sih ngambilnya yang pakai remote dibandingkan yang nggak pakai remote? Kan yang nggak pakai remote ini justru masih dilengkapi dengan selahan ya teman-teman. Jadi kelihatannya lebih lengkap kayak gini ya, dilengkapi dengan selahan, sedangkan ini nggak ada selahannya. Jadi kalau menurut saya bukan masalah ada selahan atau enggaknya sih Kang, karena secara keamanan, kemudian untuk remote itu sendiri tidak mudah rusak kok teman-teman ya. Jadi secara remote-nya itu sendiri, masalah rusak atau tidaknya itu jarang sekali terjadi remote itu rusak. Apalagi remote-nya itu kan tidak hanya dapat satu remote, dapat dua remote Kang ya, seperti itu. Kemudian yang sering terjadi bukan remote-nya yang rusak, tetapi hilang. Seringnya orang itu teledor teman-teman, remote-nya hilang, nggak tahu naruh di mana, kemudian mungkin jatuh, itu sering terjadi. Kemudian kalau remote-nya hilang juga di sini sudah tersedia ID tag yang warnanya putih ini. Nah kayak gini ada dua ID tag karena satu remote satu ID tag. Kalau remote-nya hilang masih bisa bikin remote baru lagi, atau terpaksanya kalau misalkan remote-nya hilang semuanya, dengan ID tag ini bisa kok buat nyalain sepeda motor teman-teman, khususnya di Scoopy-nya. Kemudian ada emergensinya juga teman-teman. Nah kalau masalah nanti tiba-tiba mogok di tengah jalan, nah kalau mogok di tengah jalan itu nggak semudah itu Kang. Seringnya itu juga karena kelalaian. Artinya apa? Kelalaian ketika kita baru parkir sampai rumah, si knop ini tetap posisi menyala kayak gini ya. Jadi knopnya posisi menyala, panel meternya nyala, lampunya nyala seperti ini Kang. Lampunya nyala tapi nggak sadar kalau kita sudah sampai rumah, sehingga dibiarkan untuk setengah jam sampai 1 jam aja ini sudah bisa bikin aki itu ngedrop. Nah ketika akinya ngedrop, yaitu baru nanti nggak bisa menyala. Ada beberapa cara ketika akinya ngedrop. Yang pertama dengan cara di jumper dengan aki lain ya, di jumper nanti bisa untuk menyalakan kembali. Setelah nyala dibiarin selama kurang lebih 30 menit, nanti juga akan mengisi kembali teman-teman untuk akinya, karena aki tersebut tidak soak ya, hanya ngedrop walaupun ini aki kering. Yang kedua dengan cara misalkan ditukar aki sementara dengan aki yang lain. Jadi aki yang ini ngedropnya dilepas, kemudian dipakai aki yang masih nggak ngedrop, yang ukurannya sama, kemudian hanya buat nyetater saja. Setelah menyala akinya nanti dilepas lagi, yang tadinya ngedrop dipasang lagi teman-teman. Nah setelah dipasang dibiarin sampai setengah jam atau 1 jam, atau dibawa muter-muter biar nanti akinya terisi kembali. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan teman-teman di daerahnya itu ada tukang aki, tukang cas aki ya, kalau ngedrop seperti itu bisa langsung dicas saja di tukang aki. Akinya dilepas kemudian dicas, nanti akan normal kembali. Nah bedanya aki soak sama aki ngedrop itu gimana? Kalau aki soak itu masih bisa dicas, kemudian dengan cara tadi yang sudah saya sebutkan di jumper, tuker ganti aki seperti itu, nanti akan mengisi kembali teman-teman. Tetapi kalau sudah soak itu karena usia, biasanya ya 4-5 tahun sudah minta ganti. Tetapi kadang ada juga yang awet banget teman-teman, nggak 5 tahunan lebih. Nah itu meskipun sudah dicas tetap saja nanti ngedrop lagi. Itu aki yang sudah tidak bagus atau yang sudah soak. Dan memang kalau dicas itu nggak mau ngangkat, itu artinya sudah harus diganti dengan aki yang barunya teman-teman. Itu sih. Jadi kalau menurut saya, secara kenapa milih yang pakai remote, yaitu teman-teman secara keamanan, kemudian lebih gampang juga makanya. Jadi remote-nya tuh cukup kita kantongin aja ya. Kemudian kalau kita mau jalan udah
tinggal puter-puter remote-nya aja, udah tinggal puter knopnya saja kita sudah enak, nggak perlu ngambil kontak dari saku atau dari tas buat dicolokin. Ini justru menurut saya lebih simple. Jadi yang penting naruh remote-nya itu jelas, misalkan dikantongin atau ditaruh di tas seperti itu teman-teman. Nah, misalkan teman-teman semuanya masih bingung secara untuk perbaikannya ya, karena dengan kontak biasa seperti ini kan kalau hilang tinggal ke tukang kunci itu sudah beres ya. Nah, kalau misalkan kayak gini yang tipe remote ini hilang, ini juga masih bisa bikin baru. Teman-teman datang ke Ahas, nunjukin ID tag-nya yang tadi ya warnanya putih, ID tag-nya teman-teman ditunjukin saja ke Ahas, ngomong mau bikin remote baru teman-teman. Untuk biayanya berapa ya, memang secara biayanya dibandingkan bikin remote yang biasa kayak gini ya memang lebih mahal ya teman-teman, kurang lebih 300 sampai 400 ribuan kalau masih ada ID tag-nya. Kalau ID tag-nya sudah nggak ada, ini jauh lebih mahal teman-teman. Jadi memang kalaupun ini lebih mahal secara misalkan pergantian remote-nya, tetapi kan secara keamanannya lebih maksimal dibandingkan dengan yang kontak-kontak biasa. Tetapi sebenarnya hal-hal tersebut kalau sudah terbiasa dan hati-hati, khususnya sudah sampai rumah knopnya dimatikan, kemudian nyimpen remote-nya itu juga hati-hati ya, insya Allah aman teman-teman. Karena sering kejadian yang saya ketahui justru ngedropnya itu memang karena kelalaian, kemudian yang kedua seringnya remote-nya hilang. Ada juga ya, memang kalau di bagian sini sih rawan rusak nggak. Kalau bagian ininya yang sering saya ketahui itu jarang sekali rusak teman-teman ya. Kalaupun misal ada kerusakan, nanti coba perbaikan di bagian dalamnya dulu. Misalkan masih bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau nggak bisa baru diganti sih teman-teman. Tetapi kalau di bagian knopnya ini jarang sekali rusak, remote juga jarang sekali rusak. Kalau remote paling minta ganti baterai dan seringnya itu hilang. Nah itu ya teman-teman. Jadi untuk tipe stylish ataupun tipe prestige dan juga tipe sporty ataupun fashion itu secara fiturnya sebenarnya tidak jauh berbeda dari keempat tipe tersebut. Yang membedakan remote dan nggak pakai remote itu yang paling jelas. Kalau di tampilan panel meternya ini bedanya ada indikator keylessnya karena pakai remote, sama ada indikator akinya karena tidak ada kickstarternya teman-teman, seperti ini. Sedangkan yang tipe sporty sama fashion itu ada selahannya seperti ini. Kemudian di sini nggak ada indikator aki dan nggak ada indikator keylessnya. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman memang menginginkan keamanan yang lebih secara lebih elegan dan pemakaiannya menurut saya lebih gampang pakai remote sih dibandingkan dengan yang kontak biasa. Penggunaannya juga seperti itu, lebih enak yang pakai remote. Dan memang kalau misalkan pakai remote ada kerusakan ya memang biayanya lebih besar dibandingkan yang non remote. Tetapi yang diberikan dari pakai remote ini yang pertama itu teman-teman, keamanan terutama. Walaupun tidak ada yang 100% aman, tetapi setidaknya jauh lebih aman dibandingkan dengan yang menggunakan kontak-kontak biasa. Nah ini 4 unit ini juga baru turun tadi pagi, siap langsung dilakukan pengiriman bersama Mang Gendos. Tapi saya tidak bisa ikut ya teman-teman untuk pengiriman hari ini bersama Mang Gendos. Selain daripada Scoopy, tadi pagi juga CRF nya ini datang lagi teman-teman, yang warna putihnya, putih kombinasi dengan warna hitam. Hahaha, luar biasa ya, CRF di bulan ini lumayan banyak ini datangnya. Tapi kalau CBR nya yang versi terbarunya belum pernah turun Kang untuk CBR nya. Mari kita lihat proses Mang Gendos melakukan persiapan sebelum pengiriman Scoopy nya. Yo gas Mang Gendos untuk akhir tahun ini tanggal berapa? Tanggal berapa sih Mang? 27 Mang. Oke, gas terus. Ini tanggal 27. Oke, satu Scoopy tipe stylish warna merah yang harganya Rp23.300.000 teman-teman. Ya, terus kedua ada Scoopy Sporty warna merah hitam. Ini yang warna lama ya, jarang, artinya
dari dulu itu ada warna ini yang sporty, warna merah hitam, karena secara peminatnya warna ini masih tinggi teman-teman. Nah untuk harganya itu sendiri Rp22.420.000 untuk di plat G, H, K dan juga AD. Apakah ini akan langsung atau tidak, kita lihat saja. Stylishnya mau langsung Mang? Oh, bawa 2 saja. Cuma 2. Oke, siap. Oke, itu saja teman-teman untuk informasi kali ini ya. Jadi kalau saran saya intinya sih masih mending yang ambil keylessnya ya, kalau masih mempertimbangkan seperti itu. Tapi kalau memang nggak mempertimbangkan seperti itu, kemudian mau cari yang seperti biasa karena sudah terbiasa dengan kontak-kontak keris seperti itu ya, bisa ambil yang sporty atau yang tipe fashion, karena secara harganya selisihnya juga tidak terlalu banyak, dimana hanya beberapa ratus ribu ya teman-teman. Di sini 22, yang sebelahnya 23, berarti 1 juta. Ini 22.420, 23.300, hampir nggak ada 1 juta malah teman-teman. Untuk selisih harga sudah keyless, tetapi memang kalau kita pasang sendiri keyless itu bisa sampai 2 jutaan. Oke, itu saja, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.